Buat aku, film ini berhasil membuat feeling nostalgia karena beberapa alasan nih, Han. Yang pertama, hey, welcome to The Flick, bareng gua Rabi Ardi Wilaga, dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apa, Han? Petualangan Sherina 2. Petualangan Sherina kedua. Film ini baru banget dirilis hari ini, lebih tepatnya itu tanggal 28 September 2023. Dan bergenre drama musikal, Han, ya? Iya. Nah, film ini disutradarai oleh Riri Riza. Beliau ini juga menyutradarai film sebelumnya, ya, Petualangan Sherina yang pertama. Iya. Dan juga beberapa film lainnya itu seperti Bebas, yang bareng Marsha Timothy, terus AADC tapi yang kedua, dan juga beberapa film yang sempat viral, yaitu yang Laskar Pelangi. Iya. Yang viral banget dulu, dan juga Sang Pemimpi, dan juga nggak kalah terkenal Gi, yang bareng Nicholas Saputra. Untuk para cast-nya, yang pertama, kembali lagi Sherina memerankan sebagai Sherina. Kalau aku nggak salah sih, Sherina lebih ke musikal ya, dia. Untuk jadi aktrisnya tuh. Iya, Iya iya. kan? Kayaknya dia nggak pernah main film selain... Ada film sebenarnya di Wiro Sabang dia muncul. Oh iya, Di iya, Sabang. muncul. Tapi setelah aku riset, emang dikit ya film beliau itu lebih fokus ke musikal soalnya, Iya, teater dia gitu lebih ya. fokus ke musiknya sih. Mm-mm. Nah, terus kembali juga memerankan sebagai Saddam, yaitu Derby Romero. Iya. Beliau ini aku nonton di Persahabatan Bagi Kepompong dulu. Iya, iya, Di iya. RCTI kalau nggak salah ya. CTV. Oh, CTV. Terus OKB, Orang Kaya Iya. Baru. Dan juga yang bareng main NZ itu yang di Zodiac. Terus ini juga tahu dia main di zaman dulu adanya Love in Perth sama Gita Gutawa. Oh, aku nggak kurang. Ada terus dia main oke. di London Love Story sama I Love You from 38.000 feet gitu lah. Oh, jadi banyaknya drama gitu lah ya. Iya, dia tapi banyak main film gitu. Iya, kalau Derby Romero aku cukup tahu, tapi aku nggak nonton film-film dia kan. Ah iya, iya. Mungkin emang genrenya genre drama romance gitu kan sebelum-sebelumnya. Iya. Iya. Dan juga sebenarnya dia udah lama banget nggak main film setahu aku. Oh iya, iya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ada komika yang buat aku cukup stand out nih, Han, yaitu Ardit Erwanda. Ah iya, Dia- dia lucu sih. Lucu sih, cuman ya nanti kita akan bahas ya masalah dia tuh gimana. Nah, Ardit Erwanda ini adalah seorang komika yang aku tuh pertama kali nonton dia tuh di YouTube di Suci 5. Dia itu juara 2, juara pertamanya kan Indra Jagel, dan dia itu juara 2. Tapi sebelum itu dia juga udah bergabung ke korpsnya apa? HH Corp ya, yang bareng Ernest Prakasa. Dia juga sering muncul loh di film-film Ernest kan. Iya, Strip and iya, Pencil yang bareng Ernest juga, terus Ngenes kalau nggak salah. Betul Iya, nggak? dia aku lupa deh kalau nggak. Tapi dia emang udah lumayan banyak Banyak filmnya gitu iya, ya. screen time-nya lah. Film-filmnya cukup banyak sih. Selanjutnya untuk beberapa karakter yang cukup memorable juga, yaitu orang tuanya si Sherina masih ada, yaitu Iya. Uci Nurul dan Matias Matias Mukus. Mukus. Walaupun emang sama-sama sebentar ya, Iya. sama-sama sebentar, cuman cukup memorable lah. Mm-mm. Nah, sedangkan untuk para villainnya, yaitu ada Chandra Satria dan juga si Isyana Sarasvati. Itu dia sedikit info tentang sang sutradara dan beberapa pemainnya. Selanjutnya seperti biasa, sebelum gue masuk pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silahkan. Untuk sinopsisnya itu menceritakan Sherina yang sekarang udah gede dan udah menjadi reporter yang dia tuh mendapatkan tugas untuk meliput orang utan di Kalimantan. Nah, ternyata program manajer dari program orang utan ini tuh adalah si Sadam. Yang udah gede juga. Nah, mereka ini akhirnya ketemu lagi setelah lama berpisah. Nah, di Petualangan Sherina 2 ini tetap ada aksi penculikannya, tapi kali ini orang utannya yang mau diculik. Gitu. Sherina dan Sadam kembali berpetualang untuk menyelamatkan orang utan tersebut. Jadi inti sinopsisnya adalah ini sebuah kembalinya petualangan antara Sherina dan Sadam ya. Iya, Setelah benar. selama 23 tahun nih. Iya, Dan 23 tahun. akhirnya mereka dipertemukan gitu. Oke. Itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, silahkan skip bagian ini karena akan mengandung spoiler. Nah, yang pertama nih, Han. Buat aku, film ini berhasil membuat feeling nostalgia karena beberapa alasan nih, Han. Yang pertama, dari segi chemistry, Sherina dan Sadam ini buat aku masih dapet sih kayak film yang dulu. Karena mungkin emang Sherina dan Sadam in real life kan, Sherina dan Derby Romero emang sahabatan kan. Iya. Sampai dari sejak itu sampai puluhan tahun, jadi Iya, chemistry-nya mereka tuh dapet lah. teman main gitu lah. Iya, masih kerasa lah chemistry-nya gitu. Nah, terus yang kedua,
yang bikin nostalgia adalah Surabhi Kinca sih. Ingat nggak Iya. sih? Yang pas di rumah terus ibunya tuh nyuci. Nah, karena aku inget itu adalah apa ya karena aku inget itu kan pas si Matius Mukus ya, keluarganya Sherina lah ke tempatnya Adi lah ya, Padarman. Nah, terus disediain Surabhi Kinca. Iya. Aku inget banget dialognya kalau Matius Mukus bilang kalau misalnya ini apa? Almarhum Didi Petet tuh bilang, "Oh, ini Surabhi Kinca. Kinca itu dari gula merah segala macam bla bla." Itu buat aku jadi remind nih flashback. Oh, dulu ada Surabhi Kinca gitu diperkenalkan oleh almarhum Didi Petet gitu. Dan terus juga ada beberapa film yang nostalgia yaitu masih ada beberapa konsep yang sama seperti ketemunya Saddam sama si Sherina. Iya, caranya. Iya. Dengan dia Kamu aja. Dengan caranya Sherinanya makan donat. Ya, makan donat terus gitu. Udah gitu katanya sama lagi. Begitu. Oh iya. Ya ayam gitu. Iya sama. Terus itu juga konsep kan awalnya kan si Sherina kan mau ke Swiss kan, kalau nggak salah. Iya, Swiss. Terus tiba-tiba gagal, nggak jadi, dipindahin ke Kalimantan sama kayak di film pertama. Dia kan udah betah di Jakarta. Ya udah betah di Jakarta. Tiba-tiba keluarganya itu pengen pindah ke Bandung, mau nggak mau dia terpaksa pindah ke Bandung. Sama sih ini konsepnya ya. Dan juga terakhir yang bikin nostalgia itu Sherina itu selalu bawa tas yang kecil itu loh, tas coklat itu. Tas sedangkan coklat Saddam di film ini ya kembali nggak bawa apa-apa, bawa diri aja bawa gitu. Diri doang. Konsepnya masih sama sih. Jadi itu sih beberapa feeling nostalgia yaitu dari segi chemistry-nya, terus dari Surabhi Kinca yang buat aku tuh memorable dengan almarhum Didi Petet. Iya. Terus dari konsep ketemunya si Saddam dengan Sherina dan juga ya itu sih dengan style Sherina yang selalu bawa tas sedangkan Saddam yang bawa diri aja gitu sih. Sama dari konsep-konsepnya mirip nggak sih kayak yang pertama kan dari awal nyeritain Sherina dengan aktivitasnya. Kalau misalkan Sherina dengan pertemanan teman-temannya, terus tiba-tiba dia ketemu Saddam, itu tuh kayak pace-nya tuh sama gitu. Iya. Terus di ending juga mereka akhirnya berdua gitu-gitu kan pace-nya sama sih. Yes, jadi ya cukup makanya sih kan aku bilang kalau film itu berhasil membuat feeling nostalgia sih. Iya. Dan yang pasti aku suka banget di sini adalah soundtracknya sih. Di sini tuh kayak di awal dikasih instrumen waktu baru film mulai tuh dikasih instrumen lagu-lagu yang dulu. Iya benar. Aku lupa yang mana ya. Pokoknya yang dulu aja. Terus udah gitu kayak Sherina tuh menggabungkan lagu-lagu ST lamanya dengan bahasa yang baru gitu, gimana bukan bahasa baru. Di aransemen ulang liriknya diganti juga tapi gitu. nadanya sama kan ya? Nadanya sama sih. Atau mirip sih, atau sama? Sama deh kayaknya. Sama kan? Nadanya mirip, sama. Kan? Sama. Cuman liriknya beda, liriknya lebih disesuaikan dengan keadaan sekarang. Iya. Kalau dulu kan lebih ke ya namanya anak kecil ya, persahabatan gitu-gitu. Kalau di sini lebih ke dunia kerja apa gitu kan. Istilahnya proses pendewasaan lah ya, seperti ini gitu. Iya, proses pendewasaannya sih. Dan memang kan katanya Sherina di sini juga musik director Iya, musik directornya beliau. Iya. Dan menurut aku cukup sukses sih karena aku tahu pasti yang nonton banyak punya ekspektasi tinggi ya terhadap ini, termasuk aku sendiri. Iya. Dan soundtracknya tuh ya Sherina gabungin, jadi kita nggak ngerasa kok beda banget sih sama yang itu, tapi kita tetap ngerasa ada vibe nostalgianya gitu. Vibe itunya tuh nostalgianya tuh kenceng banget di sini di lagu-lagunya gitu. Jadi nggak membuat kita kehilangan sosok petualangan Sherina yang pertama. Gitu. Karena yang memorable di sebenarnya buat aku kan ya di petualangan Sherina yang kedua, petualangan Sherina yang pertama, yang bikin aku memorable tuh justru lagu-lagunya bukan dari ceritanya sih. Iya sih. Buat aku ya. Iya sih. Jadi makanya ya ketika nonton ini berharapnya dari musikalnya gitu. Iya bener. Iya bener-bener sih itu yang ngebuat filmnya tuh berkesan karena lagu-lagunya. Iya. Bahkan sampai sekarang tuh masih enak untuk didengar gak sih? Masih, itu kan lagu-lagunya Sherina yang membuka inner child orang-orang. Bener. Iya sih, bener-bener. Iya gak sih? Walaupun ada hal-hal yang kayak kocak sih, kayak cuman Sherina deh yang mulai kerja terus dia nyanyi itu. Iya, buat aku harap punya kantor kayak gitu sih. Bisa datang tuh nyanyi-nyanyi gitu. Iya, terus gitu. Kayak happy gitu. Kayaknya orang semua datang kerja tuh kayak mager, segala macem. Cuma Sherina doang. Live kan gitu. Nah, Sherina itu kayak, wah enak banget ya gitu. Sherina berhasil sekali lagi membuat orang-orang kayak mengidamkan hidup dia nggak sih? Dan juga aku sadarin
karyawan apa ya, rekan-rekannya dia sih. Uh-huh. Rekan-rekan dia itu yang ikutan seneng juga, makanya bilang Iya. thank you ya Sherina, thank you ya gitu. Iya. Yang build up atmosfer, oh yuk kita seneng, yuk kita bahagia, yuk kita kerja yuk gitu. Gitu Bener sih. sih. Lanjut lagi Han, buat aku sih pace di awal itu sebelum ketemu Saddam itu tuh dibikin cepet. Karena emang pengen dibikin cepet ketemu sama si Saddamnya. Iya. Nah, karena aku ngerasa ketika si Sherina ini ketemu si Saddam, pace-nya itu diperlambat dan makin lambat gitu. Iya, Tetapi in certain point buat aku itu terlalu lambat. Di titik tertentu ya ada beberapa momen yang buat aku terlalu lambat dan buat aku kayaknya ini nggak perlu deh gitu. Jadi ini yang bikin film ini kerasa panjang banget gitu. Walaupun emang filmnya 2 jam ya gitu. Tapi dengan film 2 jam pace-nya yang dibikin beberapa momen sangat lambat, buat aku jadi rada bosen sih. Iya sih, mungkin buat ya kalau dari ceritanya lambat sih, Iya. terhitung lambat. Mungkin ada beberapa adegan yang kayaknya ini nggak perlu, kayaknya Iya. bisa diloncat, gitu-gitunya sih. Atau enggak ya boleh ada tapi udahlah dicepetin aja gitu. Iya, bener-bener. Iya sih, kayak adegan yang nyanyi-nyanyi pas apa sih, nyanyi pas di gudang gitu. Iya, adegan yang mereka nyanyi tentang bintang Iya, gudang iya. itu kan. Terus tiba-tiba ini maaf spoiler banget, tapi ya ada animasi gitu. Iya. Animasi nggak sih, kayak mereka tiba-tiba ada di bintang, di galaksi. Iya kan, biru-biru. Fantasi kali ya. Iya, fantasinya gitu loh. Dan aduh maaf banget siapapun yang membuat petualang Sherina itu, tapi itu cheesy. Iya. Iya nggak sih, terus kayak bener. Aduh, adegan itu tuh enggak banget gitu menurut aku. Iya. Ya itu sih salah satu momen yang bilang aku kayaknya nggak perlu segitunya gitu. Iya, mungkin kalau ini mah sotonya aku ya, kalau misalkan adegannya lebih kayak diliatin cuplikan petualang Sherina 1, perjalanan mereka, mungkin akan lebih deep nggak sih? Pas lagunya juga kan mengenang bintang kan. Jadi kan akan lebih deep kalau misalnya ngeliatin masa lalunya mereka, atau kayak mereka ceritanya kan SMP SMA temenan juga kan. Iya, benar. Mungkin dikasih cuplikan itu kan lebih bagus dibandingin adegan mereka animasi fantasi kayak gitu nyanyi itu kurang banget. Itu yang bikin jadi enggak banget gitu, sorry. Nah, aku setuju kan, karena kan judulnya kan mengenang bintang kalau nggak salah. Iya. Nah, maksud aku poinnya kan mengenang bintang itu mengenang masa lalu gitu kan. Tapi bukan berarti lu mengenang bintang beneran gitu ya. Bukan berarti lo ada di bintang. Iya, ini benar-benar Sherina sama Saddam itu ya beneran mengenang bintangnya gitu. Makanya kayak aku juga setuju sih, akan lebih ngerasa momennya kalau misalkan membahas flashback nih. Dikasih cuplikan-cuplikan zaman-zaman dulunya gitu sih. Ya juga oke lah kalau misalkan emang nggak mau, at least nyanyinya di gudangnya aja gitu. Iya, nggak usah bikin fantasi gitu. Kayak di gudang aja tuh udah dapet banget loh. Iya, momennya kayak aduh kita udah sama-sama terperangkap sama-sama. Iya, terus kayak aku suka banget lagunya, terus begitu ada itu kayak ya Dan aku ngerti kayak Sherina tuh pakai dress, si Romero-nya tuh pakai itu kayak dia nggak bisa tiba-tiba gimana sih? Kan mereka lagi keadaan genting kan, lagi terperangkap, terus tiba-tiba kayak fun gitu segala macam ya. Iya. Buat aku kurang aja sih bagian situnya ya. Iya. Tapi lagunya bagus. Iya. Meaningnya ya. Lagunya bagus. Dan aku suka deep meaningnya sih. Cuman eksekusi itunya aja sih. Iya. Aku kayak mendingan mereka cari adegan lain, maksudnya buat bangun itu kan animasi, bangun budget nggak sih? Iya sih, benar sih. Atau ya udah di gudangnya itu aja gitu. Iya. Akan lebih dapat. Dan juga kan aku sih di sini lebih suka karakternya si Saddam dibanding si Sherina. Gini, kalau petualangan Sherina pertama, aku suka nih sosok si Sherina ini yang apa ya, positif vibe gitu kan, yang petualang, yang berani. Sedangkan si Saddam tuh yang anak bully. Gitu. Terus ternyata di rumahnya juga dia dimanjain gitu segala macam. Sosok Sherina tuh jadi favoritnya lah. Iya, benar. Nah, tetapi di sini justru aku lebih favoritin karakternya si Saddam gitu. Iya, aku emang dari dulu suka Saddam sih. Saddam is my childhood crush. Oke. Nah, karena gini, si Saddam ini tuh aku lihat dia itu yang lebih pengen apa ya, bukan sistematis ya, lebih bisa bijak, lebih bisa tenang, terus pengen sesuatunya itu terencana gitu.
Karena nggak mau segala sesuatu itu ceroboh, nggak mau sesuatu itu tanpa unplanned gitu. Iya. Sedangkan di sini Sherina yang di sini tuh sama kayak di film yang pertama. Uh-uh. Dia yang nggak tahu apa ya, yang berani dan juga semaunya dia, tapi terkadang film-film ini kena imbasnya gitu. Iya, jadinya tuh kayak apa ya, masih bertindak tanpa berpikir jauh nggak sih? Dan egonya masih tinggi di sini. Iya. Sangat tinggi. Egonya tinggi banget sih. Tinggi banget sih di sini. Ya mungkin relate Udah. Ya mungkin relate dengan cerita perjalanannya di sini kali ya, karakternya kan. Kalau di sini Sherinanya ya udah hidupnya baik-baik aja, kayak dia kuliah, dia kerja, terus ya udah orang nggak baik-baik aja. Sementara Saddam kan ceritanya sama seperti in the real life-nya, maksudnya kayak ayahnya meninggal, terus akhirnya dia pindah, dia nggak kuliah dulu, terus tahun, terus dia pindah ke Australia, gitu-gitunya. Jadi kayak perjalanan hidup si Saddam tuh lebih berat Sherina, lebih berat daripada si Sherinanya gitu. Kalau si Sherina kan ya kayak sekarang dia udah jadi jurnalis terkenal, jadi jurnalis apa ya, yang jadi diandalkan reporter, ya gitu. Tapi kendati pun demikian, aku sih gini, aku tidak merasakan sisi jurnalis dari Sherina di sini ya. Iya benar. Karena aku merasakan Sherina ini hanya sosok seorang perempuan yang kuat, tegas dan suka bertualang. Iya. Tapi bukan sosok jurnalis yang mencari info, yang pemikirannya kritis gitu. Iya, aku juga ngerasain gitu sih. Kayak di beberapa adegan mungkin gini, baginya kalau misalkan si reporter kan bisa aja dong dia ngeliat ada kejahatan terus dia langsung ngerekam pakai handphone terus segala macem kirim ya nggak sih. Nah dia tuh kurang jiwa untuk pengen mengekspos hal ini jadi dia cuman pengen nyelamatin ada di permata dia doang gitu. Dan tanpa rencana yang matang segala macam kan. Gitu. Sementara kan kalau ya mendingan dia jadi ya itu dia petualang kayak jagoan, bisa mendingan dia jadi nggak sih dibandingin dia jadi reporter yang dia tuh kurang mengekspos gitu loh. Iya, jadi ya buat aku pribadi, kamu juga ya lebih suka karakter Saddam sih di sini ya. Lebih suka karakter Saddam. Lebih terlihat yang lebih dewasa gitu sih. Walaupun emang Sherina ada benernya juga karena kan gak mau membuang waktu gitu. Tapi bukan berarti segala sesuatunya itu harus serba instan. Nah, karena ada momen yang bikin ceroboh yaitu yang di dermaga. Oh iya. Yang si sayunya diambil lagi gara-gara itu kan aku udah greget. Padahal sebenarnya bisa selamat, cuman ya Oke, cuman ya mungkin ya karena itu sih, karena momen itu dibikin panjang lagi gitu. Iya, gitu kan. dibikin panjang lagi ceritanya, dibikin ini ya. Iya. Ya, oke. Ya, oh ya gimana ya? Gitu. Ada juga scene action sih ya di sini tuh dibanding yang pertama. Kalau yang pertama kan mereka masih kecil kan? Iya, masih. Jadi mereka masih SD kan? Actionnya sama sekali deh. Iya, karena mereka masih SD, mereka nggak bisa ngelawan orang dewasa kan. Sedangkan di sini ketika mereka sudah sama dewasa, mereka bisa fight back lah. Ya, nah itu aku juga suka sih. Kelihatan apa ya? Ini bedanya yang kecil sama yang gede gitu. Tapi Han, kayaknya ada beberapa momen action yang nggak terlalu perlu sih, terutama yang di scene basement itu. Iya. Terlalu panjang, terus closure akhirnya kayak gitu tanpa kekerasan sebenarnya bisa sih sebenarnya. Iya. Maksudnya tinggal ketika lu udah nemu foto, udah lu kabur lagi beres dan gitu, tanpa harus berantem lagi sih. Mungkin emang pengen nunjukin Kelly Tandiono-nya doang kali ya. Iya. Mungkin gayanya actionnya gitu. Dan juga jangan lupa sih Han, petualangan Sherina itu selalu ada humor-humornya sih Han. Iya. Dan buat aku di sini humornya itu dari Adit Erwanda itu sih. Coba momen Adit Erwanda ya, walaupun screen time-nya tidak terlalu banyak, tapi selalu bikin lucu sih. Iya, benar. Ketika dia nyeletuknya, ketika dia ngasih jokes-jokesnya, ini bikin aku ketawa-ketawa sih. Jokes itu santai tapi lucu ya. Iya. Jokes-jokes tongkrongan gitu, remeh gitu kan. Cie. Cuman lucu buat aku tuh bikin ketawa gitu. Dan juga di sini tuh Sherina ada sama Derby lagi. Sherina sama Saddam friendzone ya. Iya. Kelihatan. Iya nggak sih? Mungkin aku juga pengen nanya sih ke kamu. Kalau buat aku dia ini Saddam sama Sherina ada feeling of interest ya sebenarnya. Iya. Cuman mungkin Sherinanya itu tidak berpikir sampai situ kayaknya ya. Iya, atau gimana, mungkin kayak mereka udah terlalu lama kali ya temenan gitu-gitu. Cuman kelihatan perbedaannya gitu loh. Di sini mereka dibuat lebih
ada perhatian-perhatian yang menurut aku Iya. kayak tatapannya, apanya gitu. Gerak-geriknya, actionnya gitu. Iya, tapi aku jujur berdoa banget, please jangan mereka jadian dong Iya, gitu. Maksudnya iya, karena iya. kayak nggak apa kalau misalkan emang nanti mau ada itu, tapi di film cerita ini biar fokus ke persahabatan mereka aja Iya, gitu. iya aku setuju sih. Makanya kalau misalkan mereka sampai jadian tuh buat aku cheesy banget sih. Iya, jadi Buat kayak aku aduh cheesy jangan Heeh. gitu. Tapi untungnya diselamatkan. Iya. Ya terakhir. Aduh. Iya sih. Tapi nggak apa ya kalau dapet lawan Sherina 3. Iya kan, mereka siapa tahu nikah, kan. punya anak gitu Iya. kan. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Heeh. Atau mungkin ntar pengen di remake lagi katanya. Ada rencana kan Iya, sebenarnya. pengen di remake Tapi kan tadinya kan nggak jadi. Cuman kan sekarang karena mungkin kalau nggak salah tuh bisa jadi ada kemungkinan bakal di remake lagi kan. Tapi kalau menurut aku untuk di remake itu lumayan berat karena apa ya, petualangan Sherina tuh udah melekat banget. Sherina dan Derby Romero yang mainin gitu. Jadi kayaknya akan cukup berat sih kalau ada yang memainkan selanjutnya ya. Karena ekspektasi orang udah terlalu tinggi gitu. Iya. Gak tau ya aku akan nonton lagi atau enggak kalau ada petualangan Sherina remake ya. Iya, iya. Gitu. Aku Karena juga. udah Sherina dan Saddam memang udah melekat aja 23 tahun. Chemistry-nya dapat banget. Iya. Oke, mungkin sekian dari kita Han ya. Pesan dari kita, please nonton di bioskop Han ya. Ya, please Karena nonton film ini baru dirilis di bioskop hari ini. Worth it banget kok untuk lo tonton. Walaupun kita ada beberapa hal yang apa ya, yang buat kita kurang kali Han ya. Iya. Tapi terselamatkan sih, maksudnya aku tetap enjoy sama. iya tetap enjoy sekali the nontonnya. movie gitu. Karena emang tidak ada film yang sempurna juga kan. Tapi Yes. overall ya film ini ya worth it ditonton, apalagi ketika lu nontonnya di bioskop sih Han ya. Jadi Iya. karena di bioskop itu aku lupa kata-katanya teatrikal. Theatrical. Ya itu. Apa theatrical? Iya, theatrical itu sound pas dia nyanyi itu akan lebih kerasa kan kalau di bioskop kan. Iya, benar. Jadi ya jangan nunggu bajakan Han ya. Yes. Ini worth it kok untuk ditonton. Iya, benar. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.